Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannif asy-syekh al-'allamah Kiai Haji Ali Ma'sum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari fid dharain amin ila an qala bayanu tawassul, masih menerangkan tentang diperbolehkannya bertawassul, baik pun bertawassul kepada Rasulullah atau para nabi, para rasul dan juga selainnya, yaitu para aulia as-salihin. Kemarin season yang pertama berhenti pada al-halatul ula atau an-nau'ul awal. Macam yang pertama, kita bertawassul, artinya boleh bertawassul kepada Rasulullah sebelum Rasulullah dilahirkan di muka bumi. Seperti tawassulnya Nabi Allah Adam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau melakukan kesalahan. Yang kedua adalah tawassul setelah Nabi diciptakan di alam dunia dan di saat Rasulullah masih hidup. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Bukhari wal Hakim wa Ahmad dari sahabat Utsman ibn Hanif. Sahabat Utsman bin Hanif menceritakan bahwa ada satu orang yang buta matanya datang kepada Rasulullah. Kemudian orang buta ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yu'afiyani." Ya Rasulullah, doakan saya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk diriku. Qala in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Apa kata Nabi? Jika kamu memang menginginkan, maka mintalah kepada Allah doa. Wa in syi'ta sabarta, dan jika kamu mau, kamu sabar, fahuwa khairun lak, dan ini bagus untuk kamu. Arti baik untuk kamu kalau kamu sabar. Kemudian orang buta ini berkata kepada Rasulullah, qala fad'uhu, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar supaya Allah memberikan kesembuhan. Jadi orang ini memilih untuk sembuh. Qala fa amarahu an yatawadda wa yuhsinu du'ahu wa yad'u bihadza du'a. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang buta tersebut untuk mengambil air wudhu, terus kemudian berdoa dengan doa ini yang diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad Nabi Rahmah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dan bertawassul kepada Engkau, dan aku meminta dan bertawajjuh kepada Engkau binabiyyika Muhammad, wasilah Nabi Muhammad. Inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi lituqda li. Allahumma syafi'hu fiyah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri yang mengajarkan, Nabi sendiri yang memperbolehkan orang buta tersebut untuk bertawassul lewat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwa orang tersebut, orang buta itu begitu selesai berdoa, bertawassul kepada Rasulullah, faqama wa qad absar. Begitu berdiri, kedua matanya langsung bisa melihat. Ada lagi riwayat mengatakan fafa ala rajul fabari adil hal. Begitu orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, fabari alil hal, langsung itu orang sembuh. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri yang memperbolehkan tawassul wa tawajjuh bihi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Terus yang ketiga,
Keadaan yang ketiga yaitu bertawasul kepada Nabi setelah Rasulullah wafat. Tawasul kepada Nabi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada riwayatnya? Ada. Ya, riwayat ini yang diriwayatkan oleh Al Imam Tabrani fil Mu'jamil Shaghir wal Kabir. Diceritakan bahwa ada satu orang yakhtalif ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu. Fakana Utsman la yaltafit ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi falaqiya Utsman ibn Hanif fasyaka dzalika ilaih. Jadi ada satu orang dia punya hajat, punya keperluan. Kemudian ini orang datang kepada sahabat Utsman bin Affan. Setelah sahabat Utsman bin Affan itu tidak melirik, tidak peduli, mungkin Sayyidina Utsman saat itu lagi repot. Akhirnya orang ini bertemu dengan sahabat Utsman yang lain, namanya Utsman bin Hanif. Begitu berjumpa dengan sahabat Utsman bin Hanif, lalu orang ini mengadu kepada sahabat Utsman bin Hanif. Faqala lahu Utsman bin Hanif, "I'til maydata fatawadda, thumma atil masjida fasalli fihi rak'atain, thumma qul." Kata sahabat Utsman bin Hanif, "Sana kamu ambil air wudu. Ambil air wudu. Setelah kamu ambil air wudu, kamu datang ke masjid. Setelah itu kamu sholat 2 rakaat. Terus kemudian doalah dengan doa ini." Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fayaqdi hajati ila akhirih. Jadi ini kan tawassul setelah Rasulullah wafat. Karena di saat itu cerita ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Dan sahabat Utsman bin Hanif mengajarkan kepada orang tersebut dengan tawassul seperti itu. Terus kemudian ada satu lagi riwayat Rawal Baihaqi wa Ibnu Syaibah bi isnadin sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih. Anna nasa asabahum qahd fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari terjadi satu hujan nggak turun-turun. Panas, terus kemudian paceklik, atau hujan itu nggak turun-turun, kemarau lah. Di zaman khilafah Umar radhiyallahu anhu. Faja'a Bilal ibnul Harits. Datanglah Bilal ibnul Harits radhiyallahu anhu ila qabrin Nabi. Bilal ibnul Harits datang ke kuburan Nabi. Disitulah beliau berdoa dan meminta. Apa kata Bilal ibn Harits? Wa qala istasqilu ummatik fa innahum halaku. Ya Rasulullah, istasqilu ummatik, mintalah doa, mintalah sama Allah agar Allah menurunkan hujan untuk umatmu. Karena umatmu ini sedang lagi keadaan gersang kemarau. Fa innahum halaku, sesungguhnya mereka ini hampir sudah halaku, mati, binasa. Fa atahu Rasulullah fil manam wa akhbarahu annahum yusqaun. Di malam harinya Rasulullah datang kepada Bilal ibnul Harits lewat mimpi, terus memberitahukan kepada Bilal bin Harits bahwasanya orang-orang ini sudah diberikan hujan oleh Allah, sudah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Lewat tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di pemakaman Nabi. Karena Bilal bin Harits datang ke makam Nabi, lalu mengatakan kepada Nabi, istasqil ummatik, ya Rasulullah, mintalah istisqa, mintalah hujan. Istasqi, mintalah hujan kepada Allah, li ummatik, untuk umatmu. Fa innahum halaku, karena mereka sudah pada binasa. Ini menunjukkan bahwa boleh bertawasul kepada Nabi setelah Rasulullah
wafat. Ini adalah hujjah atau dalil diperbolehkannya kita bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa Rasulullah, di saat Rasulullah belum diciptakan, karena Nabi Allah Adam yang langsung bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah belum diciptakan di alam dunia. Terus yang kedua, bertawasul kepada Nabi di saat Nabi masih di saat Rasulullah itu hidup, ya berarti sudah diciptakan oleh Allah di alam dunia. Kemudian yang ketiga, diperbolehkannya tawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat. Inilah hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu, jika memang kita mayoritas Indonesia kebanyakan membaca tawasul, membaca burdah, dan memuji Nabi, meminta kepada Allah lewat tawasul kepada Nabi dengan bacaan-bacaan burdah, bacaan sholawat, bacaan apa saja, yang mana itu tawasul kepada Rasulullah, itu ada dalilnya dan juga diperbolehkan. Seperti yang di dalam kitab burdah itu. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi walan yadhiqa rasulallahi jahuka bih idzal karimu tajalla bismi muntagimi. Jadi tawasul kepada Nabi, nanti juga kita tawasul. Nanti di hari kiamat pun kita tawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat. Wallahu a'lam bishawab.